Hai semua ya, terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal TOEFL exercise yang soal-soalnya terinspirasi oleh buku Longman, TOEFL for Preparation Course. Jika kamu tertarik untuk mengikuti kelas TOEFL baik grup maupun private, silakan hubungi akun ini melalui direct Instagram. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Baik, di sini ada the invention of the printing press. Books became adalah subject verb pertama yang kita temukan dalam kalimat ini. Lihat dalam pilihan jawabannya. Okay, because akan selalu diikuti oleh subjek dan juga verb. Sedangkan di kalimat ini kita hanya menemukan adanya subjek dan verb tunggal. Ya, tentu kurang tepat. Although juga sama seperti because, dia adalah konektor yang akan selalu diikuti oleh subjek dan juga verb. Kemudian ada di because of dan juga despite. Because of dan juga despite adalah preposisi yang bisa diikuti oleh noun phrase. Noun phrase adalah gabungan kata seperti kata the invention of the printing press. Ini adalah noun phrase. Namun, mana yang lebih tepat? Despite adalah preposisi yang biasanya akan diikuti oleh gabungan kata yang menunjukkan kontras fact atau fakta yang kontras terkait kalimat yang muncul setelahnya. Sedangkan because of adalah preposisi yang bisa digunakan untuk menjelaskan cause, yaitu sebab, dan biasanya akan diikuti oleh result. Sedangkan the invention of the printing press yang artinya penemuan akan mesin cetak, lanjutannya adalah buku menjadi tersebar luaskan ke jumlah orang yang lebih banyak. Bahkan tentu ini bukan hal yang kontras ya, maka jawabannya adalah yang B. Next, the scientist adalah subject, the committee adalah subject dan juga verb, dan has adalah verb yang kita temukan. Ya, sekarang kita lihat di sini ya. Kalimat ini sudah mengandung 2 SV. Maka kita hanya tinggal mencari satu konektor. Semua jawabannya mengandung konektor. Mana yang lebih tepat? Which adalah konektor yang digunakan untuk menjelaskan benda, ya, yaitu thing. Sedangkan who adalah konektor yang digunakan untuk menjelaskan person, tapi person yang berlaku atau berperan sebagai subjek. Whose adalah konektor yang akan diikuti oleh noun, karena whose adalah konektor kepemilikan, posesif adjektif. Bagaimana dengan whom? Whom adalah konektor yang akan diikuti atau lebih tepatnya digunakan untuk menjelaskan orang, ya. Namun orang di sini uniknya akan berperan sebagai objek. Objek dari penggunaan dependent clause yang muncul setelahnya. The committee selected artinya komite memilih. Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah the scientist. Maka scientist adalah objek dari the committee selected. Dan tentu saja jawaban yang lebih tepat untuk mengisi konektor ini adalah whom. Next, number 3. Di sini ada kata only. Ketika melihat ada kata only dalam suatu kalimat, only akan memunculkan pola, ya, only akan memunculkan pola inversi. Bedanya, klausa pertama yang muncul setelah only adalah pola normal, yaitu subjek diikuti verb. Baru klausa setelahnya diikuti oleh verb dan juga subjek. Sekarang kita lihat ada could construction begin. Maka tentu saja ini sudah sesuai dengan pola verb dan juga subjek. Dan kita di sini kita lihat after ya. After di sini adalah penggunaan konektor. Maka the contract adalah subjek dan kita hanya tinggal mencari verbnya. Could adalah bentuk past tense, maka kita akan mencari bentuk dari past perfect. Past perfect adalah had diikuti oleh verb 3. Is adalah bentuk present, was adalah present continuous, has been adalah present perfect, dan had been adalah bentuk dari past perfect. Jawabannya adalah yang A. Next, number 4, ada the professor sebagai subjek, insisted adalah verbnya. Ada penggunaan konektor that, kemudian ada each student sebagai subjeknya. Mungkin ketika melihat soal seperti ini, kamu akan mencari verb, karena kalimat ini sudah memiliki satu klausa dan juga satu konektor. Satu konektor akan menghasilkan 2 klausa. Tapi hati-hati, karena ini adalah merupakan pola dari soal subjunctive, seperti itu. Subjunctive punya beberapa kata kerja yang bisa dikenali. Di antaranya ada insisted, ada ask, ada recommend, ada juga advice, ya. Kemudian ada juga suggested. Nah, jika ada beberapa kata kerja seperti ini di antaranya, maka polanya adalah selalu diikuti
verb 1. Ya, jadi klausa kedua akan selalu diikuti oleh verb 1 dan penggunaan is/am was were tidak berlaku dan diganti menjadi be. Seperti itu. Ya, maka kita tinggal mencari jawaban mana yang mengandung verb 1. Ya, jawabannya adalah jawaban yang C. Next, number 5. Ini ada in, ini ada preposisi, dan kata yang muncul setelah preposisi tidak bisa menjadi subjek. Mana subjeknya? The company, ini adalah subjek, expanded adalah verbnya. Maka kalimat ini sudah mengandung satu klausa, subject verb. Kita tinggal mencari kalimat apa atau gabungan kata apa yang lebih tepat untuk mengisi kata sebelum in several countries. Having established, ini artinya adalah present perfect reduce, ya, yang tentunya ini masih telah mendirikan, seperti itu. Ya, jadi telah mendirikan. Having been established, artinya adalah telah didirikan. Kemudian establishing, ini adalah mendirikan. Establish adalah didirikan. Ya, sekarang kita lihat di sini ya bahwa establish ini adalah bentuk dari reduce adjective clause yang diambil dari kata since it was, ya, establish. Maka penggunaan konektor, subjek dan juga verbnya dihapus dan menghasilkan establish saja. Maka jawaban lebih tepat adalah yang D, ya. Jadi sejak didirikan lebih tepatnya. Karena the company expanded adalah bentuk dari past tense. Jadi kita akan mencari bentuk reduksi yang juga sesama penggunaan subjek, penggunaan past tense. Next, di sini ada the number sebagai subjek. Oke, kemudian apakah ada verbnya? Ya, kalimat ini belum memiliki verb. Ini adalah pola yang unik dan paling sering ditemukan dalam soal TOEFL. Jika ada penggunaan pola the number diikuti oleh of, diikuti oleh plural noun, kemudian juga ada pola a number diikuti oleh of, kemudian diikuti oleh plural noun, maka the number akan agree dengan verb yang muncul. Sedangkan a number, of, verbnya akan agree dengan kata yang muncul setelah of. Itu ya perbedaan dari the number dan juga a number. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa the number akan selalu dalam bentuk singular. Kita tinggal mencari verb yang berakhiran s. Jawabannya adalah yang C. Ya. Next, number 7. Di sini ada no sooner. Nah, di antaranya ada no sooner, ya. Ada hardly, ya. Ada never. Nah, ya, ini adalah bentuk dari inversi, ya. Sekarang kita bisa lihat, maka pola yang muncul setelah kata-kata berikut ini adalah membentuk pola V, yaitu S, V dan S. Dan several unexpected problems, ini adalah subjeknya, atau problem yang tak diduga, kemudian ada arose sebagai verb. Sudah mengikuti SV, dan 3, kita tinggal mencari bentuk V dan juga S dalam bentuk past perfect, yaitu had, diikuti oleh verb 3. Ya, sekarang kita lihat, they began adalah subjek dan juga verb. Did they, ini adalah verb dan juga subjek, tapi dalam bentuk past tense, tentunya kurang tepat. They had began adalah past perfect, namun bentuknya masih subjek dan juga verb, kurang tepat. Had they began sudah sesuai ya, yaitu verb diikuti oleh subjek dan juga verb 3. Maka jawabannya adalah yang A, ya. Oke, next untuk number 8. The new software ini adalah subjek, allows adalah verbnya. Sekarang kita lihat di sini ada kata then, ya, ini dan juga ada possible. Possible adalah adjective, ya, dan tentunya dia akan diawali oleh be. Nah, sekarang then di sini bukan sedang berperan sebagai conjunction, karena then itu bisa diikuti oleh phrase, ya, bisa juga diikuti oleh noun, ya. Tapi jika berfungsi sebagai konektor, then juga bisa diikuti oleh subjek dan juga verb. Jadi then bisa diikuti oleh phrase, gabungan kata, noun, kata saja, atau subject verb. Sekarang kita lihat di sini, possible adalah adjektif, maka dia akan menghasilkan be, dan be membutuhkan subjek. Mana yang lebih tepat? Ya, jawabannya adalah yang menggunakan subject verb adalah jawaban A. Ya. Oke, next, number 9. Researchers, subject, have adalah verbnya. Sekarang kita lihat ada penggunaan can, ini adalah verb, maka soal ini sudah mengandung 2 verb, dan kita hanya tinggal mencari satu konektor. Ya, karena 2 verb berarti 2 SV, seperti itu. SV pertama sudah kita temukan, maka kita tinggal mencari ya penggunaan subjek dan juga konektornya. It adalah subjek saja kurang tepat. Which adalah konektor dan juga bisa berfungsi sebagai subjek, ya. Jadi dia multifunction. Sedangkan jika ada it di sini, maka menjadi double, ya, penggunaan subjeknya. Jadi kurang tepat.
what adalah bentuk dari noun clause ya. Tentunya kurang tepat ya, karena di sini sudah dijelaskan ya kira-kira apa yang bisa bertahan seperti itu ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah C, karena that adalah konektor yang bisa berfungsi juga sebagai subjek dan dia bisa langsung diikuti oleh can yang berfungsi sebagai verb. Jawaban yang lebih tepat adalah C. Next, number 10. Di sini ada carefully. Carefully adalah bentuk dari adverb. The ancient manuscript ini adalah subjek, remains adalah verbnya. Sekarang kita tinggal mencari jika ada bentuk dari simple sentence, maka jawaban yang keluar adalah bentuk dari adjective ya, atau bentuk dari reduksi, reduce. Preserving artinya adalah bentuk dari reduce adjective clause, namun ini dalam bentuk aktif ya, artinya melestarikan. Melestarikan. Kalau melestarikan berarti harus ada orang dong yang melestarikan ya. Oke, tentunya kurang tepat. Having preserved ini artinya telah dilestarikan ya, atau telah dilestarikan. Jadi tentunya masih kurang tepat. Preserve ini adalah verb saja, sedangkan preserve ya, ini adalah artinya dilestarikan. Dilestarikan. Jadi preserve adalah bentuk reduksi dari kata because it was preserved. Nah, seperti itu ya. Jadi yang lebih tepat adalah jawaban C ya. Jadi penggunaan konektor, subjek dan juga verbnya dihilangkan dan menghasilkan kata preserve yang berbentuk reduced adjective clause. Nah, bagaimana teman-teman? Jika dari soal ini masih ada pembahasan yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke Miss Fitria di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya hingga habis. I'll see you again in the next video. Bye-bye. Thank you for watching.